Selamat pagi teman-teman, Ruda TPM pagi ini hadir di sekitar Blok M, kembali mengunjungi progres Taman Literasi Marta Christina Tiahau. Ingin melihat pasca peresmian yang telah dilakukan di pekan lalu. Kita coba sedikit eksplor bagian-bagian yang berada di dalamnya karena sudah bisa diakses oleh publik ya teman-teman. Sekiranya dulu kita mengeksplor di luar melalui intip dari MRT dan stasiun Blok M BCA, kali ini semoga bisa masuk ke dalam dan bisa eksplor bagian-bagian yang menarik di sekitar Taman Literasi Marta Tiahau. Ini sudah ada di depan, tinggal kita menyeberang dan masuk ke area taman. Nah, ini di sekitar Jalan Panglima Polim, di segitiga Blok M. Yang ke kiri adalah terminal Blok M, ke kanan ke arah stasiun Blok M BCA, dan di tengah ada Taman Marta Tiahau. Sekarang ada tambahan di tengah, yaitu Taman Literasi Marta Christina Tiahau. Mengapa ada istilah literasi atau vocab literasi di sini, kosakata ya? Coba kita cari tahu di dalam ya. Nah, ini teman-teman di depannya ya, sudah terlihat ada signboard kolaborasi bangun Jakarta. Jadi ada Pemprov, ada MRT, MITJ, Integrasi Transjakarta, dan Transjakarta ya. Ini yang menarik ada di depan, berupa jak habitat, gerai jak habitat ya. Dan ada sky view deck di bagian atasnya. Nah, ini teman-teman di atas gerai jak habitat ya, ada sky view deck juga. Saya langsung masuk ke sini karena agak eye catching ya. Ternyata di atasnya, wow, ada bangku, ada taman yang diisi kerikil. Dan di depan tentu saja ada kolam dan kita panggil dulu sementara ini sky view deck ya, atau sky bridge ya. Nah, ini teman-teman, perubahannya cukup banyak ya kalau saya lihat dari awal taman lama. Tidak ada profil, waktu itu hanya datar saja. Sekarang sudah ada profil ya. Ada naik, kemudian menyesuaikan dengan ada sky bridge soalnya ya. Jadi profilnya ada miring gitu ya. Gini teman-teman, ini pemandangan ke arah Panglima Polim. Ada gedung Kejaksaan Agung yang sedang proses pembangunan ulang. Saat itu ada insiden kebakaran ya teman-teman, beberapa waktu lalu. Ada MRT yang sedang melintas di depan stasiun Blok M BCA ya. Ini teman-teman, area menuju ke terminal Blok M ya, di samping dari Taman Literasi Marta Christina Tiahau. Sepertinya belum direvit saat ini untuk terminalnya, masih menggunakan fasilitas yang lama ya. Ada titik-titik yang menarik, pavilion literasi, kemudian pelajar kabaresi, amfiteater Banda, Taman Atap Abubu, Plaza Anak, Plaza Bunga, Galeri Jak Habitat, dan Pusat Informasi serta musola. Ada musola nih, menarik teman-teman. Jadi teman-teman yang
berada di sekitar sini, kemudian jatuh waktu untuk sembahyang, bisa masuk ke musola di area Taman Mata Krisna Siahawi ya teman-teman. Menarik karena taman selayaknya memang ada tempat untuk beristirahat sekaligus menjalankan ibadah bila mana sudah waktunya ya teman-teman. Ini hari Minggu baru dibuka ya teman-teman oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Ini kita coba keliling dulu di sekitar luarnya ya. Jadi tamannya tetap dipagar untuk barangkali menjaga okupansi juga ya. Nah ini teman-teman dari arah luar ya. Nah, yang tersisa masih ada juga ya. Peninggalan dari taman lama adalah ini dia. Gajah habitat ya teman-teman. Jadi penyediaan sarana hunian di DKI Jakarta diintegrasikan dalam bentuk Jak Habitat. Jadi versi lain dari Jaklingko. Kalau Jaklingko kan integrasi moda atau ya sistem transportasi Jakarta. Kalau Jak Habitat adalah integrasi hunian. Bisa DP 0%, bisa rusunawa, bisa juga di sana ada kampung susun atau properti rusun lainnya ya teman-teman. Nah ini ada kolamnya ya teman-teman. Kemudian ada area baca juga ya. Kemudian ada center untuk barangkali panggung atau kegiatan di tengah kolam ya teman-teman. Plaza bunga ini teman-teman. Yang ke arah kanan ini kita coba explore. Berada persis di pintu masuk Blok M BCA Station ya. Banyak bangku duduk, jadi relatif nyaman untuk duduk-duduk ya teman-teman. Dan tentunya yang sangat membantu adalah signboard teman-teman. Jadi ada signboard, ada petunjuk arah, dan penamaan dari spot tertentu, misalkan Plaza bunga gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya, ini tuh area apa gitu ya teman-teman ya. Tanpa harus bertanya-tanya ke yang lain ya. Cukup nyaman, teduh teman-teman. Ini di sudut selatan ya. Sudut selatan yang mengarah ke pintu masuk Blok M Mall ya. Nah ini teman-teman yang menarik, ada nama ya dari pohon dan bisa diakses melalui QR code. Penamaan varietas dan nama latinnya ya, Tectona grandis pohon jati. Nah, kita coba akses ke namanya Taman Atap Abubu. Jadi kita naik ke atas. Nah ini teman-teman, Taman Atap Abubu. Jadi yang kita sebut tadi Sky View Deck atau Sky Bridge, nama resminya adalah Taman Atap Abubu. Nah ini suasana di atas teman-teman. Ada area hijaunya juga
Menarik ya. Meskipun di lantai tingkat ada pohonnya juga. Selain rumput, tanaman dekoratif. Banyak lampu di sekitar Taman Atap Abubu, teman-teman. Jadi mungkin kalau malam bisa ada efek menarik ya, teman-teman, dari pencahayaan. Wah, banyak burung. Nah, kurang lebih demikian ya di Sky View Deck-nya atau Sky Bridge atau Taman Atap Abubu, melingkar ya, di bawahnya ada kolam sebagai center point-nya ya. Pemandangan dari Taman Atap. Jadi profilnya ini ya, miring. Sekarang lebih menarik ya karena profil tamannya tidak rata seperti dulu, tapi ada bagian yang miring sehingga lebih variatif ya. Sarana Jaya jadi memasarkan atau menyediakan hunian untuk MBR Jakarta ya, teman-teman. Masyarakat berpenghasilan rendah Jakarta. Ya, teman-teman, tabebuya putih, tabebuya heterophylla bisa diakses melalui QR code. Penjelasan lebih lanjut mengenai tanaman ini ya, teman-teman, tabebuya belum bertunas. Nah, ini pemandangan dari lantai Taman Atap ke arah kolam, ke arah selatan yang mengarah ke Terminal Blok M, namun dari sisi selatannya ya, teman-teman, ada area bermain. Coba kita lihat ke bawah juga ya, teman-teman, untuk anak sepertinya nih ya. Teman-teman, dari Taman Atap ada akses untuk mereka yang difabel ya, teman-teman, disabilitas. Jadi ada ramp yang relatif landai untuk bisa mengakses Taman Atap. Jadi tidak hanya melalui tangga, tapi ada ramp juga ya, teman-teman. Nah, ini area namanya Plaza Anak, Children Plaza, berseberangan dengan Plaza Bunga ya, teman-teman. Di sektor arah barat ada Plaza Bunga, di sektor timur selatan ada Plaza Anak. Masih ada maintenance dari pihak kontraktor sepertinya, perawatan dan penyempurnaan. Ini ada musola ya, teman-teman, dan toilet. Kita coba lihat ke arah kanan, teman-teman. Ada musola ya, teman-teman, unik di bawah area ini ya, ke musolanya ada perlengkapan salat. Menarik.
Ini ada aksen batunya ya teman-teman, di dindingnya keren ya. Aksen batu yang dibiarkan natural, tidak di plester ya. Di sekitar Plaza Anak. Saya bacanya teman-teman, ada sebuah ruangan yang khusus untuk duduk dan membaca ya. Ada bean bag juga. Di dalamnya ada bean bag ya teman-teman. Nah ini dia bean bagnya, dalam satu ruangan khusus yang nyaman. Nah teman-teman, di sekitar kolam ya, dan buku ya. Coba kita masuk. Bike rack untuk sepeda ya, tambatan sepeda. Nah ini area komunitas ya teman-teman, untuk ambil buku ya, kemudian nanti baca di ruang yang lain juga ada ya teman-teman, yang di depan ya. Di sebelahnya adalah ruang komunitas untuk duduk dan membaca. Nah ini teman-teman, saya di Jak Habitat di Grey-nya ya, di dalam. Menarik teman-teman. Ada layar interaktif juga untuk simulasi ya. Nah ini brosur atau buklet flyer DP 0 rupiah teman-teman. Nah ini juga mengenai informasi mengenai Rusunawa ya. Jadi Jak Habitat ini integrasi hunian ya, penyediaan hunian di Jakarta untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya. Jadi terpadu antara Dinas Pemukiman dan perusahaan daerah Sarana Jaya ya. Integrasi mengenai hunian DP 0 rupiah di Jakarta, ada Menara Samawa, kurang lebih 780 unit, 21 lantai. Ada Menara Swasana di Pondok Kelapa juga, jadi bersebelahan sepertinya ya, 480 unit. Dan yang terbaru adalah Menara Kanaya ya, di Cilangkap, dengan totally 2868 unit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, sekitar 5, 6 menara ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menara ya teman-teman. Tadi saya bahas, Jak Habitat itu adalah integrasi solusi perumahan dan permukiman terjangkau dan berkualitas di Jakarta untuk khususnya masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Meliputi fiturnya Jak Habitat maaf, DP 0 rupiah, kemudian Jak Habitat Rusunawa, dan Jak Habitat hunian TOD yang di sekitar Transit Oriented Development, di sekitar MRT misalnya gitu ya.
dan jak habitat permukiman seperti kamuk susun ya teman-teman, atau hunian yang dibeli ya, rusun nami gitu ya, sesuai dengan tipe-tipenya disatukan dalam bentuk jak habitat. Nah ini kamuk susun ya teman-teman. Kamuk susun ada akuarium, 2 blok yang sudah tahap 1, kemudian 3 blok yang on progress teman-teman. Lalu ada kamuk susun produk tumbuh cakung, 3 blok, 5 lantai, 75 unit, sudah selesai dan sudah diresmikan. Kemudian kamuk susun kunir, 1 tower, 4 lantai, 33 unit, sudah diresmikan juga. Yang belum tentu saja adalah kampung susun bayam yang tahap finalisasi ya teman-teman. Nah ini rusunawa juga ada beberapa yang ditampilkan. Rusunawa Ujung Menteng, Rusunawa Pulau Jahe, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Padat Karya, Rusunawa Kelapa Gading. Jadi cukup banyak teman-teman rusunawa di Jakarta. Jadi bila mana kemampuan kita masih sewa ya tentu saja ada difasilitasi sewa. Bila mana ada kemampuannya untuk membeli bisa dengan DP 0 rupiah jak habitat. Begitu ya teman-teman ya. Sebagai informasi umumnya. Teman-teman, galeri jak habitatnya. Gaya-gaya resto ya, ada ruang meetingnya, kemudian ini lobbynya.